Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ba'du. Sekarang kita masuk bab. Nah, nah di sini penulis mengatakan ya, mani itu ya minar rajul dari seorang laki-laki fi halin sihatihi, ya dalam keadaan dia sehat, maun ghalidun, air yang kental, abyadu dan sangat putih, ya kharuju ya inda syiddati syahwat, ya yang keluar dikarenakan ya keluar dikarenakan meningkatnya syahwat, ya bitaladzzuhi dengan kelezatan inda khuruji tak kala keluar, wa yaqibu khurujuhu futurun dan mengakibatkan keluarnya mani tersebut laki-laki tersebut menjadi futur, lemah, ya wa raihatuhu ka raihati talihin nakhli yaqrabu min raihatil ajib, ya aromanya itu amis, intinya penjelasannya di sini. Adapun ya maul mar'ah, ya maninya wanita, maun rokikun, air yang dia encer, ya asfarun dan dia itu kekuning-kuningan. Ya fa'an Ummu Sulaim, dari Ummu Sulaimin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya inna ma'ar rajuli ghalidun, ya air mani laki-laki itu kental, ya abyadun dan putih. Wa ma'ul mar'ati dan maninya perempuan raqiqun, yaitu encer aswarun dan kekuning-kuningan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Fayajibul ghuslu bi khurujil mani sawa'un kana fil naumi aw fil yaqadati. Ya, maka wajib untuk orang yang keluar mani pada dirinya mandi baik dia tidur ataupun dia tersadar. Lihat hadits Ummu Sulaim, dari hadis Ummu Sulaim anna sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil mar'ati tara fi manamiha ma tara ar-rajul, ya seorang wanita yang melihat ya di tidurnya ya biologis bagaimana yang dilihat biologis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'at zalikal mar'u, jika seorang wanita melihat hal tersebut, fal yaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Ibnu Mundir yang mengatakan bahwasanya wa ajma'u ala anna khuruj al-gha'iti min ad-duburi wal khuruj al-bawli min ad-dhukuri wa kadzalika al-mar'a, dan ini yang kaitnya wa khurujul mani, keluarnya mani, wa khurujur rihi min ad-duburi zawalul aqli bi ayyi wajhin zalal aqlu ahdathun yankidu kullu wahidin minhuma taharata yujibu al-wudu. Nah, seluruh hal ini yaitu ulama sepakat ya, keluarnya kotoran dari dubur, ya keluarnya air kecil dari dukur, dari kemaluan laki-laki, kemaluan depan, begitu juga laki-laki dan perempuan, dan keluarnya mani dan keluarnya air, keluarnya angin ya kentut ya dari dubur, zawal hilangnya akal disebabkan apapun, hilangnya akal tersebut ya, maka dia berhadas, ya baik hadasnya besar ataupun kecil sesuai dengan tingkatannya. Yanqudu kullu wahidin minha at-tahara, menghilangkan toharonya, membatalkan toharonya. Maka yujibu al-wudu, wajib wudu bagi yang hadas kecil, adapun hadas besar wajib mandi. Nah, di sini ada penjelasan tambahan. Fa in kharaja limaradin, jika keluar dari orang yang sakit ya, ghairi syahwatin, tanpa dia syahwat, lam yujib, ya dia tidak diwajibkan mandi. Kenapa
Karena Nabi SAW menyipati mani itu dengan kental dan putih. Ghalidun wa abyadun. Wala yakhruj ghalidun wa abyadu. Ya. Wala yakhruju minal marid. Dan tidaklah keluar dari orang yang sakit. Illa raqiqan. Kecuali dia tipis. Apa namanya? Encer. Nah, di sini ada kaidah. Fa'in ihtalama, jika dia mandi. Apa? Mimpi basah. Mimpi. Falam yara balalan. Dan dia tidak melihat mani, fala ghusla ilaih, enggak wajib baginya mandi. Di hadis sesuai dengan hadis Ummu Sulaim, ya wa in ra'a maniyan, jika melihat mani, walam yadhkuri ihtilaman fa alaihi ghuslu, dan dia tidak ingat apakah dia mimpi basah atau tidak, maka wajib atas dia mandi. Lima rawat Aisyah, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Aisyah, qalat su'ilat Rasulullah SAW. Nabi SAW ditanya, anir rajul yajidu al-balala wa la yadhkur ihtilaman. Ya, Nabi SAW ditanya tentang laki-laki yang dia menemui mani pada dirinya tapi dia tidak ingat dia mimpi atau tidak. Qala yaqtasil, Nabi SAW bersabda, mandi. Wa anir rajuli yara annahu qad talama, dan seorang laki-laki yang dia melihat bahwasanya dia sedang mimpi biologis, ya, walam yajid al-balala, dan dia tidak menemukan mani, faqad la ghusla alaihi, enggak wajib mandi atas dirinya. Dan dari hal ini sepakatlah ulama, wa ajma'u ala anna ar-rajula, dan sepakat ulama bahwasanya seorang laki-laki idza ra'a fi manamihi annahu ihtalama, jika dia melihat di dalam tidurnya dia bahwasanya melakukan biologis, mimpi, au jama'a, ya, sama mimpi biologis, walam yajid balalan an la ghusla alaihi, dan dia tidak menemukan mani, enggak wajib mandi untuk dia. Nah, yang kedua ada iltiqaul khitanain. Apa itu iltiqaul khitanain? Taghyibul hasyafah, ya, tenggelamnya kepala zakar laki-laki, fil farji, di dalam farjinya perempuan, ya, di dalam kemaluan perempuan, yujibul ghuslu, maka wajib bagi dirinya mandi. Wa in ariya anil inzali, walaupun dia tidak keluar mani, ya, di dalam. Lima rawa Abu Hurairah, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba, jika, ya, baina syu'abiha al-arba, ya, keempat, ya, paha, ya, telah bertemu. Thumma jahadaha, kemudian mereka bersungguh-sungguh melakukan biologis, faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib dia mandi, ya. Ini bukan gesek-gesek tetapi sudah masuk, ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaihi oleh Bukhari dan Muslim. Wa bi riwayatin Abi Musa, dan diriwayatkan Ibu Abi Musa, idza jalasa baina syu'abiha al-arba, ya, sama seperti yang tadi. Wa masal khitana, dan menyentuh, ya, khitan dengan khitan. Menyentuh bukan sentuhan gini tetapi masuk, ya, kepalanya masuk ke dalam. Faqad wajib al-ghusl, maka wajib baginya mandi. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sepakatlah ulama, qala Ibnu Mundir, ajma'u ala annal mulamasah, bahwasanya mulamasah, ya, hadatsun yanqudul thahara, itu hadas dan membatalkan wudu. Mulamasah itu bersentuhan, maksudnya masuk, ya, masuk. Tetapi kalau enggak masuk bagaimana? Maka kalau tidak masuk maka tidak wajib baginya mandi, sesuai dengan yang telah lalu, pembahasan yang telah lalu. Wal khuruju dami al haid, keluarnya dam haid, keluarnya damil haid, ya, keluarnya darah haid, ya. Nah, ini khusus untuk wanita, ya. Wanita yang sehat maka dia pasti mengeluarkan haid dalam setiap bulannya sesuai dengan tanggal-tanggal yang ditentukan bagi dirinya. Nah, hadisnya adalah dari Aisyah, anna Fatimah binta Abi Hubais, ya, Fatimah binta Abi Hubais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, inni ustahadu ya Rasul, sesungguhnya aku wanita yang mengeluarkan darah terus dari kemaluanku, darah penyakit. Wala athuru, dan aku belum bersuci, ya. Wala athuru, ya, enggak tahu aku cara bersuci, ya. Aku tidak bersuci, gitu. Apa ada'u as-salata, apa aku boleh meninggalkan salat? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh, inna dzalika irqun, itu penyakit, bukan haid. Karena haid adalah darah yang keluar dari wanita, ya, dan dia itu karena kesehatan wanita tersebut, dan darahnya itu amis, merah, dan panas, itu ciri-cirinya. Adapun darah istihadah itu dia darah yang encer dan tidak berbau, ya,
dan dia itu terus menerus keluar ya dari penyakit, ya mungkin seperti darah pendarahan wanita, kalau misalnya pendarahan ya maka seperti itu. Walakin da'ati salata qadra ayami allati kunti tahidina fiha. Akan tetapi tinggalkanlah salat ya sesuai dengan hari-hari yang engkau haid padanya. Itu misal dalam 30 hari haidnya seminggu, maka 15 hari dia wajib salat gitu. Tsumma ghtasili wa sholli. Kemudian setelah selesai haidmu, maka mandilah dan salatlah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yu'adduhu qauluhu ta'ala, dan ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, fa idza tadahharna fa'tuhunna, apabila mereka wanita-wanita itu telah suci ya telah mandi, maka datang mereka, gauli mereka. Nah, dan untuk wanita yang istihadah ya bukan darah haid, maka boleh dia ya digauli, boleh dia digauli, boleh dia sholat, boleh dia tawaf, boleh dia membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an. Ya, maksudnya di sini faida tatahharna faqtuhunna idza ghtasalna, jika mereka telah mandi, famana az-zauja min wad'iha qabla ghusliha, ya maka di ya idza ghtasalna famana az-zauja, yang menghalangi laki-laki dari menyetubuhnya qabla ghusliha, ya sebelum dia mandi, maka fadalla ala wujubihi alaihi, maka ini menunjukkan wajibnya wanita itu mandi tak kala selesai haid. Oleh sebab itu bersepakatlah para ulama ajma'u ala ahlul ilmi ala wujubil ikhtisal, wajibnya mandi alal haid bagi orang yang wanita yang haid idza taharat, apabila dia telah selesai darah haidnya. Ini adalah perkataan yang dikeluarkan dari kitab Ijma' Ibnu Mundir. Wa khuruju damin nifas, keluarnya darah nifas. Nah, lil ijma' ini sesuai dengan ijma' para ulama ya. Ibnu Mundir mengatakan wajamu ala anna ala nufasai, bagi orang yang wanita-wanita yang nifas, ightasala, wajib baginya mandi idza tahara, jika selesai darah nifasnya. Biasanya 40 hari. Ya. Nah, wanita haid biasanya seminggu gitu. Bisa lebih dari itu. Paling banyak 15 hari. Nah, la yajibu al-ghuslu fil wilada al-ariya min ad-dam. Ya, tidak wajib ya bagi wanita yang melahirkan tidak mengeluarkan darah. Kenapa? Yang menjadi illatnya di sini adalah darah, ya. Li'anna al-ijaba min asy-syar'i, karena kewajiban yaitu dari syariat. Walam yujibu laha ghuslan, enggak diwajibkan bagi dia mandi, wala hiya fi ma'na al-mansus alaihi. Maksudnya apa? Ya, tidaklah mungkin ya dia mandi tanpa sebab. Dia mandi wajib tanpa sebab, ya. Tak kala dia melahirkan tapi tidak keluar darah, kering darah, ya tidak ada pendarahan pada dirinya, tidak keluar darah nifas pada dirinya, maka dia tidak wajib untuk mandi. Karena diwajibkan mandi adalah keluarnya darah nifas. Ya, mungkin di sebagian kasus ada seperti ini, tapi kebiasaannya secara uruf setiap yang siap melahirkan maka dia pasti keluar darah haid. Nah, dan yang terakhir adalah Islamul kafir, Islamnya orang kafir. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat Qais bin Asim an yaqtasila hina aslama, tak kala dia masuk Islam dia diperintahkan untuk mandi. Fa an Qais bin Asim qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qais mengatakan aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridul Islam, aku mau masuk Islam. Fa amarani an aqtasila bima'in wa sidrin, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku, mandilah engkau dengan air yang suci ya dan air yang bercampur dengan bidara. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan oleh An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dikarenakan apa? Li'anna al-kafir, dikarenakan orang kafir la yaslamu min hadathi, tidak selamat dari hadas. La yartafi'u hukmuhu biiqtisalihi, ya. Faqamat madinnatu dhalik maqamahu wa la yalzamuhu an yaqtasila lil janabah, ya, li'anna al-hukma tata'allaqa bil mandinnati fasaqata hukmul mandinnati kasyaqqati fis safar. Nah, di sini kenapa orang-orang kafir itu ya diperintahkan untuk mandi, karena dia tidak selamat dari hadas, ya, dan tidak diangkat hukum hadas tersebut dari dirinya, ya, biiktisal dengan mandi, ya. Faqamat, ya, maka tegaklah
Ya, Madinnatu. Ya, Madinnatu yaitu sangkaan. Maka tegaklah padanya ya Madinnatu sangkaan dalika maqamahu. Ya sesuai dengan kedudukannya itu. Wa yalzamuhu tidak mengharuskan untuk dia an yaktasya li janabah, untuk mandi janabah, ya. Li'anna al-hukma tata'allaqu bi mandinati, karena hukum ini berkaitan tentang dugaan. Fasaqada hukmul mandinati, maka gugurlah hukum ya apa namanya? Dugaan tersebut, yaitu dugaan bahwasanya dia berhadas, ya. Kasyaqqati bis safar, seperti kesulitan pada saat safar. Ya, ini adalah tambahan saja. Ya, intinya dalam kitab ini diwajibkan mandi bagi orang yang masuk Islam. Dikarenakan apa? Perintah Nabi SAW yang pertama. Yang kedua alasannya adalah dhon, bahwasanya dia ya selama berislam tidak pernah bersuci. Ya. Dan itu menjadi bersucinya yang pertama kali. Nah, naktabi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.